kami setelah 8 bulan yang lalu, kami juga pernah mungkin kecewa kepada Engkau. Kami pernah marah kepada Engkau, kami pernah putus asa. Tuhan ampuni kami. Kuduskan kami Tuhan, supaya pada hari ini kami layak untuk datang beribadah kepada Engkau. Dan secara khusus kami juga layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk senantiasa belajar bagaimana hidup kami senantiasa boleh memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk janji pengampunan dosa yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Dan kami percaya kalau kami boleh mengaku dosa-dosa kami, Engkau pun akan mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk datang di dalam rumah Tuhan, beribadah, untuk memuji, meninggikan Tuhan. Saya kira kita sekalian sudah mengalami pandemi COVID yang cukup berat ini, dan hal yang bagus daripada pandemi ini selain masalahnya adalah membawa manusia menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting, karena tanpa kesehatan ternyata kita susah melewati situasi pandemi ini. Itulah sebabnya mengapa makanan kesehatan, vitamin, hal-hal yang berkaitan dengan olahraga itu menjadi booming ya. Semua orang jadi olahraga, termasuk yang saya alami ya. Jadi saya terpaksa berolahraga dan itu menurunkan berat badan saya cukup banyak gitu ya. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih penting daripada kesehatan. Karena kesehatan itu bernilai sementara ya, selama kita hidup. Hal yang lebih penting itu adalah relasi kita dengan Allah. Karena relasi kita dengan Allah itu menentukan kebahagiaan kita saat ini dan sampai di dalam kekekalan. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus, mungkin kita menganggap itu anugerah yang gratis. Tapi kita lupa bahwa untuk anugerah itu Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kita kemenangan dan membawa kita memiliki relasi yang baru dengan Allah Bapa kita. Apakah kita sungguh-sungguh merasa betapa bahagianya kita bisa berdamai dengan Allah? Seperti saat ini kita boleh datang menyembah Dia, memuji Dia. Maka jangan biarkan kegagalan, kekurangan, kekecewaan, masalah membuat kita susah memuji Tuhan. Saya mengajak setiap kita pada pagi hari ini menaikkan suatu pujian, kita akan memuji Tuhan. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa, puji Tuhan yang menebus, yang beri sentuh.
puji Tuhan Allah yang memberkati hidupku dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurku. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanku penuh kasih. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanku penuh kasih. Cepat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, tak kala kita menjadi percaya, maka seharusnya kita menjadi murid-murid Kristus. Dan menjadi murid itu bukan pilihan kita. Seringkali pada umumnya orang Kristen menganggap aktif di dalam pelayanan, belajar firman Tuhan, kemudian memberitakan Injil itu pilihan untuk orang-orang yang punya kesempatan, orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip punya waktu. Tapi mungkin bagi kita yang cukup sibuk, kita merasa bukan pilihan kita. Tapi kita lupa bahwa sejak kita diselamatkan, memang kita sedang diproses untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan memproses kita? Tuhan menolong kita untuk bisa mendisiplin kita memahami firman Tuhan dan menjalankan firman-Nya, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Kristus. Jangan membiarkan diri kita ditipu oleh kenikmatan dunia yang membuat kita menjauhi Yesus. Kita mengejar kekayaan, kita mengejar ketenaran, kita mengejar kehormatan, kenikmatan di dalam dunia ini, dan kita melupakan Kristus. Untuk itu saya mengajak setiap kita, jangan biarkan hal-hal itu terjadi. Kita mengambil satu sikap untuk terus mengikut Yesus. Kita akan menaikkan pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang menjadi murid barulah kita bisa merasakan betapa besarnya kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kurang apa lagi bahwa Allah rela memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tapi seringkali kita masih mengeluh mengenai kehidupan yang kita alami. Tetapi di dalam kita mengikut Tuhan, baru kita makin merasakan betapa luar biasanya kasih Allah itu di dalam hidup kita, bahkan di dalam penderitaan, bahkan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Mari kita akan menaikkan pujian lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya mengundang cepat bangkit berdiri. Betapa baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Masih silakan duduk. Hidup kita hanya bisa berkenan kepada Tuhan waktu kita makin mengerti dan makin bisa menjalankan firman Tuhan secara tepat. Maka marilah kita menyiapkan diri untuk menerima uraian firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian firman-Mu dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. Niti Huai.
akan berlalu. Semua akan berlalu. Kekala firman-Mu. Dunia akan binasa, firman-Mu selamanya. Firman-Mu ku
Bapak, Ibu, dan juga saudara, sebelum kita bersama-sama belajar firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan juga hikmat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar sebuah pujian dari paduan suara yang boleh mengingatkan kami akan kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Kami tidak berdiam diri, tapi kami ada satu upaya untuk melakukan sesuatu bagi-Mu Tuhan, mewartakan kasih-Mu kepada orang lain yang belum pernah mengenal Engkau dan belum pernah merasakan kasih Tuhan. Kiranya lagu ini, meskipun kami tidak ikut menyanyikan, kami cuma mendengarkannya, namun kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu kalau pada hari ini kami juga diberi kesempatan untuk duduk beribadah kepada Engkau. Kami kembali akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menuntun kami supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya. Tuhan perlengkapi dan kuasa Roh-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga saudara. Tadi lagu kedua, kalau nggak salah lagu kedua, kita nyanyikan sebuah lagu mengikut Yesus. Tiada ragu lagi untuk ikut Yesus. Walaupun banyak rintangan, tantangan, aku tetap akan ikut Yesus. Kalau saya boleh bertanya pada saudara, apakah lagu itu betul-betul teraplikasi dalam kehidupan kita? Sebagai pengikut Kristus, apa kita betul-betul setia kepada Tuhan sebagai pengikutnya waktu hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan? Waktu usaha kita mengalami kesulitan, waktu kesehatan kita terganggu, waktu keluarga kita mengalami masalah, apakah kita masih bisa mengatakan, aku tetap ikut Yesus, tiada ragu lagi? Kalau seperti itu Bapak Ibu, maka banyak orang-orang yang tidak akan kecewa sama Tuhan. Tapi faktanya enggak seperti itu. Mungkin kita mudah untuk menyanyikannya, lagu itu enak untuk kita nyanyikan Bapak Ibu, tapi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita seringkali sulit kita lakukan. Itu sebabnya kalau kita boleh melihat ke kanan ke kiri kita, orang-orang sekitar kita, juga banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, murid Kristus. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka mulai meninggalkan iman mereka berpindah ke iman yang lain, dan juga banyak hal yang mereka lakukan, yang seringkali menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sebagai pengikut Kristus. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena konsep mereka tentang mengikut Kristus itu sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Mereka pengertian mereka itu enggak seperti yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama sebuah tema, yaitu prioritas mengikut Yesus. Kita akan belajar bersama, sebetulnya mengikut Yesus itu seperti apa sih? Apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan waktu kita menjadi pengikut Kristus. Mari kita bersama-sama buka dari Injil Lukas pasal 9. Kita akan baca ayat 57 sampai 62 Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 57 sampai 62, setelah mendapatkannya saya bacakan untuk Bapak Ibu dan juga saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." 61, dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita baca perikop ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita waktu kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu.
Kalau kita baca ayat 57, 58 dikisahkan. Waktu itu mereka dalam perjalanan, Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan. Lalu tiba-tiba datang seorang kepada dia mengatakan, "Guru, aku mau ikut engkau, kemanapun saja engkau akan pergi." Nah Bapak Ibu, waktu mengatakan seperti itu suatu perkataan yang begitu luar biasa bagi yang mendengarnya. Luar biasa orang ini. Dia mau ikut Yesus, kemanapun Yesus pergi. Ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan mungkin dia akan pergi seperti itu. Nah sebetulnya apakah orang ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat akan kisah paralelnya di Injil Matius pasal 8, itu dia tuh pasal 8 ayat 19 dikatakan seperti ini. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Jadi Bapak Ibu, orang itu ada ahli Taurat. Mungkin kita bertanya, ngapain ahli Taurat mau ikut Tuhan Yesus? Selama ini mereka begitu gak suka, antipati dengan Tuhan Yesus, menentang Tuhan Yesus, mengatakan Yesus sebagai seorang yang gak benar, sebagai pelahap yang senantiasa bergaul dengan orang berdosa. Tapi kali ini ada seorang ahli Taurat yang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah sebetulnya apa sih motivasi dia ikut Tuhan Yesus? Itu yang patut kita pertanyakan Bapak Ibu. Nah kita bisa melihat apa motivasinya waktu Yesus memberikan jawaban kepada mereka dalam ayat 58. Di mana Yesus berkata seperti ini. Ketika dia menerima perkataan dari ahli Taurat, "Guru, aku mau ikut engkau, kemanapun engkau pergi." Lalu Yesus menjawab seperti ini Bapak Ibu. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Mengapa Yesus memberikan jawaban seperti itu? Ketika ada orang mengatakan, "Tuhan, aku mau ikut engkau, kemanapun engkau pergi." Yesus bukannya memuji dia, tapi malah Yesus memberikan suatu jawaban yang begitu rasanya gak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh ahli Taurat tersebut, saudara. Yesus berkata, "Kamu tahu enggak? Kamu tahu, serigala itu punya liang untuk bisa berteduh, untuk bisa istirahat. Burung juga punya sarang. Tapi anak manusia, yaitu saya, gak ada tempat untuk meletakkan kepala pun saya gak punya." Ini menggambarkan Bapak Ibu, bagaimana kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus sebagai raja di atas segala raja, yang bertata atas di surga, dia juga pencipta alam semesta ini. Waktu dia datang dalam dunia, dia melepaskan semuanya itu. Bahkan dia milih hidup dalam hidup yang penuh kesederhanaan, kemiskinan. Dikatakan rumah dia gak punya, untuk tidur pun gak ada tempat untuk tidur. Bahkan ciptaannya binatang itu punya tempat, tapi dia sendiri sebagai pencipta itu gak punya untuk meletakkan kepalanya. Itu suatu hal yang sangat paradoks sekali, sesuatu yang berlawanan sekali. Tapi itulah Tuhan Yesus. Waktu Yesus berkata seperti itu dengan tujuan, kamu tahu, waktu kamu ikut aku, kamu siap untuk menghadapi berbagai macam kondisi dan juga situasi. Jadi kita lihat di sini. Yang pertama kalau kita lihat, waktu kita mau mengikut Yesus, kita harus siap untuk menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Waktu kita mengatakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau sebagai pengikutmu, sebagai muridmu, kita harus siap. Tuhan gak pernah berjanjikan hidup kita itu lepas dari segala macam masalah, steril dari segala masalah. Enggak Bapak Ibu. Ada kesulitan yang kita hadapi. Kita lihat Tuhan kita saja, yang raja di atas segala raja waktu itu dalam dunia, hidupnya penuh dengan penderitaan, kesusahan, kekurangan. Apalagi kita sebagai muridnya, sebagai pengikutnya. Maka jangan bermimpi kalau kemudian kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan, hidup kita kemudian menjadi berubah. Menjadi kaya raya, sekarang kita menjadi anak raja, kita punya mobil mewah, punya rumah besar dan sebagainya. Enggak seperti itu. Justru kalau kita lihat akan dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita boleh melihat dalam jemaat mula-mula, ketika orang-orang percaya pada Tuhan, banyak kesulitan yang mereka hadapi, banyak tantangan yang mereka temui, Bapak Ibu. Nah pertanyaan kita sekarang sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja yang bisa menciptakan segala sesuatu. Kalau Yesus datang dalam dunia, dia menciptakan rumah, dia bisa Bapak Ibu. Dia menciptakan semua kamar yang begitu baik, begitu empuk, dia bisa istirahat, bisa. Tapi mengapa Yesus gak melakukan seperti itu? Mengapa Yesus memilih hidup dalam kemiskinan, hidup dalam papa yang gak punya apa-apa Bapak Ibu? Yang pertama itu untuk menunjukkan Yesus betapa rendah hatinya Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia memilih itu hidup miskin untuk menunjukkan rendah hati dia. Dan dengan tujuan juga dia bisa bergaul dengan orang-orang yang sama-sama susah pada waktu itu. Dia bisa berkomunikasi dengan mereka dan bisa mengajak mereka untuk boleh percaya pada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sini kita melihat waktu Yesus datang dalam dunia, dia sama sekali tidak menginginkan kekayaan duniawi.
Tapi yang dipikirkan bagaimana dia bisa mengadakan hubungan dengan manusia dan manusia boleh diselamatkan. Menunjukkan mengapa Yesus begitu memilih hidup seperti itu untuk menunjukkan betapa rendah hatinya Tuhan kita, Juru Selamat kita. Yang kedua, yang berikutnya, mengapa Yesus memilih kemiskinan? Itu merupakan wujud prioritas spiritual dia, Bapak Ibu. Di mana Yesus mengajarkan kepada kita manusia bahwa kekayaan dalam dunia itu ada batasnya, ada waktunya. Tidak bisa kita andalkan, Bapak Ibu. Harta yang kita melimpah nggak bisa kita andalkan. Contohnya saja waktu COVID terjadi. Berapa banyak orang yang ada kemampuan nggak bisa mengobati dengan penyakit seperti itu. Harta nggak bisa diandalkan sama sekali. Dan itu yang ingin Tuhan tunjukkan pada kita sekarang ini. Dia memilih dalam hidup kondisi yang begitu miskin karena dia tahu harta dalam dunia ini tidak bisa menjadi harapan bagi manusia. Dan dia juga ingin Bapak Ibu supaya kita senantiasa memikirkan bukan cuma harta duniawi, tapi juga harta surgawi yang bisa menuntun kita untuk hidup kekal. Itu yang paling penting. Yang berikutnya, mengapa Yesus memilih kemiskinan sebagai wujud bahwa dia itu bersolidaritas dengan orang-orang miskin. Dia bisa bergaul dengan orang miskin dan dia ingin para pengikutnya, saya dan juga saudara, ada kepekaan untuk memikirkan, membantu orang-orang dalam kesulitan. Itu yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah untuk menghindari godaan. Orang kaya itu seringkali jatuh dalam dosa. Harta seringkali membuat orang itu jatuh dalam dosa. Betul enggak? Berapa banyak yang namanya koruptor, itu apakah mereka itu orang miskin atau orang kaya. Tapi karena kerakusan mereka akan harta benda, mereka jatuh dalam hidup yang enggak benar di hadapan Tuhan. Dan celakanya, mereka adalah orang-orang Kristen. Nama-nama mereka nama-nama orang Kristen, Bapak Ibu. Dan mereka jatuh dalam dosa, korupsi. Akhirnya mereka pun mendapat hukuman dari pemerintah, dari negara. Menyedihkan. Harta seperti itu sebabnya mengapa Yesus kemudian menghindari akan semuanya itu. Kemudian juga yang di mana Yesus juga mengajarkan pada kita, waktu dalam kondisi seperti itu, manusia boleh belajar bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang senantiasa mencukupi apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, jadi waktu Yesus mengatakan seperti itu, manusia itu, dia sebagai anak manusia, nggak punya tempat untuk bisa meletakkan kepalanya, menunjukkan betapa miskinnya dia. Kalau kamu ingin mengikut aku sebagai pengikutku, kamu harus siap menghadapi namanya kesusahan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan sampaikan pada orang Farisi pada waktu itu. Mengapa orang Farisi itu mengapa Yesus berkata seperti itu pada orang Farisi? Karena orang Farisi ini Bapak Ibu, gambaran mereka waktu dia ikut Yesus, maka hidupnya itu akan melimpah dengan segala macam kemewahan. Dia pikirkan, Yesus itu begitu luar biasa, bisa memberi makan 5.000 orang, bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau nanti dia menjadi raja, wah luar biasa negara Israel pada waktu itu. Ekonomi akan terjamin dengan baik. Kesehatan terjamin dengan baik. Seorang raja yang bisa membereskan segala masalah, keuangan, kesehatan, bisa diatasi semuanya. Maka dia pikir kalau nanti Yesus sebagai raja dan dia sebagai pengikut dia, setidak-tidaknya dia bisa mendapatkan posisi yang baik dalam kerajaan Israel nantinya. Itu yang diharapkan. Jadi waktu dia Tuhan, aku akan ikut engkau. Motivasi dia adalah supaya nanti waktu engkau menjadi raja, aku bisa mendapatkan posisi yang enak, yang menyenangkan. Itu sebabnya mengapa kemudian Yesus memberikan suatu penjelasan. Kamu tahu enggak? Kalau kamu ikut aku, kamu akan hidup dalam penderitaan. Karena aku pun sebagai gurumu, sebagai yang kamu ikuti, hidupku juga susah, gak punya apa-apa. Suatu peringatan bagi orang itu pada waktu itu. Dan saya percaya orang itu mungkin akan membatalkan rencananya. Tidak jadi ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak yang kasih Tuhan, seringkali kita punya pengertian yang salah waktu ikut Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus. Di mana dikatakan, ada seringkali kita mendengar, kalau kamu menjadi anak Tuhan, itu raja di atas segala raja. Kalau kamu menjadi anak raja, maka kamu akan hidup kaya. Penuh dengan kemewahan, hidupmu akan mewah dan sebagainya. Itu adalah pendapat yang salah sama sekali. Kita ingat, Tuhan Yesus pun memberikan pelajaran pada kita hari ini. Kalau kamu ikut aku, banyak kesusahan yang kamu hadapi. Bahkan konsekuensinya luar biasa. Kita akan berpindah dari hidup yang menyenangkan, dari zona nyaman berpindah pada zona yang tidak nyaman. Itu sebagai tanda awas bagi kita. Itu sebabnya waktu kita menjadi pengikut Kristus, kita harus sadar sebetulnya pengikut Kristus itu harus seperti apa. Kalau kita sadar hal ini, Bapak Ibu, waktu kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, waktu kita menghadapi kesusahan, kesulitan dalam pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, maka kita tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berjanji hidup kita lepas dari masalah atau kesulitan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Di India, ada seorang bapak
yang percaya pada Kristus. Pada waktu itu masih primitif sekali orang-orang India, dan juga ada misioneri dari negara Inggris datang ke sana memberitakan Injil. Dan banyak orang yang bertobat, dan ada orang yang bertobat. Salah satu-satunya yang bertobat pada waktu Bapak ini yang bernama Bapak Naksong, Bapak Ibu, orang India. Ketika dia itu menjadi orang Kristen, maka desa di mana dia berada menjadi gempar. Semua membicarakan dia, kemudian kepala desanya marah. Datang ke rumahnya, meminta keluarga itu keluar dari rumahnya, mereka diadili di sebuah tempat di sana. Pada waktu kepala desa berkata seperti ini, pada bapak tersebut, Bapak Ibu, dia berkata seperti ini. Kalau kamu tetap berpegang pada pendirianmu itu ikut Yesus, kamu akan mendapat hukumannya, kamu akan mati dan juga keluargamu. Sekarang kamu sangkal Tuhan Yesus, Tuhanmu itu. Kalau kamu tetap mau ikut, tidak mau menyangkal, anakmu akan saya bunuh. Waktu mendengar ancaman seperti itu, bagaimana jawaban dari Bapak ini? Dia nggak menjawab apa-apa, dia cuma mengatakan perkataan, aku mengikut Yesus sebagai keputusanku, itulah keputusanku. Aku tidak akan ingkar, tidak akan bisa kembali pada hidupku yang lama. Jawaban pertama. Kemudian 2 anaknya dibunuh di hadapan dia. Setelah anaknya mati, kepala desa berkata lagi, sekarang masih ada kesempatan bagi kamu. Kalau kamu masih tetap gak mau menyangkal imanmu, tetap mau ikut Yesus, maka istrimu akan saya bunuh. Kemudian apa yang terjadi? Bapaknya menjawab, walau aku sendiri, istriku juga dibunuh, aku tetap akan ikut Yesus. Bapak kasih Tuhan. Kemudian istrinya dibunuh. Waktu setelah istrinya dibunuh, kepala desa mengatakan, sekarang kesempatan kamu terakhir, kalau kamu masih tetap tidak mau menyangkal Tuhanmu, kamu yang akan saya bunuh. Bagaimana jawaban dari Bapak ini ketika dia mendapat ancaman seperti itu? Anaknya sudah mati, istrinya sudah mati, sekarang baru dia yang masih hidup. Dia malah menjawab seperti ini, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku. Tapi dikasih Tuhan, kemudian Bapak ini dibunuh. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ada sebuah keajaiban terjadi. Ketika kepala desanya melihat akan kesaksian dari Bapak, dia mulai berpikir, kenapa ya? Bapak ini begitu setia pada Tuhannya Yesus itu. Sampai-sampai dia mati, anaknya mati nggak bergeming, dia juga tetap setia. Istrinya mati juga tetap setia, sampai dia pun mati tetap setia pada Tuhan. Akhirnya dia boleh sadarkan ketika ada misioneri mulai menginjili dia percaya, dia bertobat. Hari itu dia menyuruh rakyat desa itu maju keluar, dan kemudian di tempat di mana dia pernah membunuh Naksong tersebut, dia mengumumkan bahwa dia hari itu mau percaya pada Kristus, mau menjadi pengikut Kristus. Tapi dari Tuhan, kata-kata dari Bapak ini begitu menarik seorang misioneri dari India yang bernama Sandhu Sudarsing, lalu dibuat sebuah lagu. Kemudian itu komposisinya dibuat oleh aransemennya, dibuat oleh seorang komposer di Amerika yang bernama William Reynolds. Lagu dibuat dan jadilah lagu mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini kemudian dibawa oleh Billy Graham untuk mengadakan KKR di mana-mana di Amerika dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kita lihat Bapak Ibu, kesetiaan seorang pengikut Kristus yang sadar bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus itu hidupnya itu memang penuh dengan ancaman. Tidak bebas dari penderitaan, tapi dia siap untuk menerima semuanya itu. Kesaksian meskipun dia mati. Tapi benih itu muncul bisa membawa begitu baik jiwa datang kepada Tuhan. Dan lagu itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah ala kehendak itu kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus kita harus siap menghadapi situasi yang paling tidak menyenangkan. Ya bagi kita mungkin suatu penderitaan. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Yang kedua Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus apa yang kita persiapkan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan Bapak Ibu? Yang kedua, yaitu kita harus senantiasa mengutamakan atau memprioritaskan akan pekerjaan Tuhan daripada yang lainnya Bapak Ibu. Bentar ya. Bisa diputar mungkin yang poin kedua, saudara. Silakan, sorry. Yang poin kedua. Ya, jadi waktu kita ikut Yesus sebagai pengikut Kristus, maka kita harus senantiasa mengutamakan atau memprioritaskan pekerjaan Tuhan daripada yang lainnya. Saya mengajak saudara membaca dari ayat 59 dan 60 yang berbunyi demikian. Coba saudara baca Alkitab saudara. Lalu ia berkata kepada seorang lain,
Jadi pada waktu setelah orang Farisi, orang ahli Taurat itu berkata seperti itu, Yesus memberikan jawaban, kemudian dia berkata pada salah seorang ada pada waktu itu, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu, waktu kita membaca ayat ini, dua ayat ini, mungkin kita bertanya, kok sepertinya Tuhan Yesus begitu sadis ya? Masa anak nggak boleh menguburkan apa-apanya sedang mati? Seperti dilarang seperti itu. Nah, apakah memang demikian Bapak Ibu? Tidak, Yesus nggak ada maksud seperti itu. Jadi waktu itu ketika Yesus mengajak seorang untuk ikut dia, orang ini mengatakan, Tuhan, izinkan aku untuk pergi dahulu menguburkan orang mati. Pertanyaan kita, apakah pada waktu itu dia berada dalam suasana duka? Apakah pada waktu itu, waktu dia berkata itu, apakah orang tuanya sedang meninggal dunia? Tidak, Bapak Ibu. Karena orang yang meninggal dunia pada bangsa Israel pada waktu itu nggak boleh keluar kemana-mana selain menunggu akan ayahnya yang dalam kondisi meninggal itu. Dan orang ini cuma jalan-jalan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia itu cuma sebagai alasan dengan kata lain, tunggu Tuhan, aku sekarang ini nggak mungkin ikut engkau. Aku pulang dulu, aku akan merawat orang tuaku dulu, papaku dulu, nanti kalau papaku sudah meninggal, aku baru ikut dengan engkau. Kira-kira maknanya seperti itu yang ingin disampaikan oleh orang ini kepada Tuhan Yesus. Nah kemudian bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Jadi dia itu menunda waktu. Dia ikut hari itu juga tapi menunda waktu. Jadi dia itu lebih mengutamakan akan kepentingan dia pribadi daripada kepentingan Tuhan. Apa Yesus jawab pada waktu itu Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini. Yesus berkata seperti ini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak yang kasih Tuhan, biarkanlah orang mati mengubur orang mati. Itu maksudnya apa? Itu ada peribahasa yang ada pada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi kalau kita ini seperti kita banyak peribahasa Indonesia, salah satunya seperti ini. Lebih baik hidup berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Artinya apa saudara? Ini di SD ada saudara. Apa artinya? Lebih baik hidup berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Maknanya apa bagi saudara? Nah bagi kita yang mengerti, itu mengerti, oh maknanya ini. Bahwa hidup itu daripada menanggung merasa malu, dia itu lebih baik mati. Seperti itu. Demikian juga waktu Yesus mengatakan lebih baik orang mati menguburkan orang mati itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu, bahwa seorang anak itu harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itu satu yang penting. Bangsa orang tuanya mati pun, dia harus bisa menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Kalau kita lihat akan tradisi bangsa Israel, memang mereka sangat ketat sekali untuk bisa menghormati orang tuanya. Dan itu juga ada dalam perintah Tuhan Yesus, 10 perintah Allah juga. Dan Yesus juga seringkali mengajarkan, supaya manusia juga, anak-anak hormat pada orang tuanya. Nah, itu suatu pekerjaan sangat penting sekali. Jadi waktu menguburkan orang mati itu suatu pekerjaan sangat penting bagi orang Israel pada waktu itu. Tapi, ada pekerjaan lebih penting daripada itu, yaitu apa? Mengabarkan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi maksud Tuhan Yesus, kalau kamu ikut aku, kamu harus bisa memprioritaskan pekerjaan Tuhan, bukan apa kepentingan manusia. Namanya orang mati itu nanti ada yang ngurus, tapi lebih utama daripada itu, kamu harus memikirkan, di luar sana pasti banyak orang yang mati dalam dosa, pasti banyak orang yang mati dalam kebinasan, dan tugasmu ajak mereka, supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kamu jangan tunda lagi waktunya, sekarang waktunya. Ladang sudah menuai, waktunya kamu untuk berjalan, untuk keluar, menginjili orang-orang masih belum percaya pada Tuhan. Itu kira-kira maknanya pada waktu itu. Jadi, nggak ada maksud Tuhan Yesus melarang orang itu mati, enggak. Orang itu mengubur orang mati, enggak. Tapi maknanya ini, mengubur orang mati itu penting, sangat penting bagi bangsa Israel. Tapi ada yang lebih penting lagi itu apa? Yaitu mengabarkan kerajaan Allah di mana kau berada. Nah, bagi Tuhan, di sini kita bisa mengambil suatu pengertian. Yesus ingin ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita betul-betul bisa mengutamakan pekerjaan Tuhan dan menomorduakan pekerjaan kita, kepentingan kita pribadi. Kita betul-betul menomorsatukan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan dari kita. Itu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Yang pertama sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita betul-betul bisa memprioritaskan pekerjaan Tuhan daripada pekerjaan kita pribadi. Itu yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, ada seorang bapak bernama John McNeil. Ya. Bapak ini seorang pengkhotbah. Pada waktu itu dia sedang berkhotbah di sebuah tempat, dan pada waktu ketika dia mengadakan KKR di mana-mana,
papanya meninggal dunia. Dan waktu papanya akan dikubur, dia itu lagi pada hari itu dia pun akan memimpin sebuah KKR di sebuah tempat dan itu sudah dipublikasikan. Jadi dia nggak mungkin bisa meninggalkan tempat itu. Kalau bisa, mungkin kalau dia minta izin pada panitia akan mengizinkan. Siapa sih tidak mengizinkan kalau papanya meninggal dunia, apalagi dia akan mengubur orang mati. Tapi yang dia lakukan, dia nggak memilih untuk pulang, tapi dia tuh memberitakan Injil supaya orang lain bisa diselamatkan. Ketika ada orang bertanya, kenapa kamu memilih tetap tinggal di sini memberitakan Injil, nggak pulang untuk menguburkan akan papamu? Dia berkata seperti ini, saya nggak berani melakukannya karena Tuhan Yesus yang sama berdiri di samping saya. Seakan dia berkata, ayo pergi, kabarkan Injil kepada orang-orang itu. Atau engkau lebih suka menguburkan orang mati daripada membangkitkan orang mati. Artinya Bapak Ibu, kalau engkau pulang ke rumah, itu kamu menguburkan orang mati itu papamu. Tapi ingat, di tempat ini begitu banyak jiwa-jiwa yang mati, yang perlu kamu selamatkan, perlu kamu bangkitkan. Maka tugasmu sekarang beritakan Injil pada mereka, supaya mereka boleh diselamatkan dan mereka percaya Tuhan. Itu waktu yang kamu harus berikan. Pulang di rumah, ada keluarga yang bisa mengurus orang-orang mati, yaitu papamu. Tapi sekarang ini ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tugasmu untuk menobatkan mereka. Itu sebabnya kemudian Bapak ini lebih milih untuk tetap ber-KPI, mengadakan bakti pengabaran Injil untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Suatu teladan cukup baik untuk kita pikirkan bersama. Waktu kita menjadi pengikut Kristus, sampai sejauh mana sih kita itu betul-betul mengutamakan pekerjaan Tuhan? Seringkali sebagai pengikut Kristus kita mengaku aku ini orang Kristen, aku ini orang percaya, aku dan sebagainya. Tapi seringkali kita tidak menomorsatukan pekerjaan Tuhan. Kita seringkali menomorduakan pekerjaan Tuhan, bahkan menomorsekiakan. Betul nggak saudara? Kita mengaku diri kita orang Kristen, sekian lama, disuruh pelayanan kita tolak, nggak mau, tunggu waktu. Nanti kalau anak saya sudah besar, saya akan melayani Tuhan. Nanti kalau orang tua saya sudah sehat, saya akan melayani Tuhan. Nanti kalau pekerjaan saya sudah sukses, saya melayani Tuhan. Sampai kapan, saudara? Kita tunda, padahal kita mengaku, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus. Seharusnya, kalau kita bisa berkata seperti itu waktu ditanya, kamu agamamu apa? Kristen. Waktu kita mengatakan Kristen itu artinya kita adalah pengikut Kristus. Waktu kita sebagai pengikut Kristus, maka tugas kita yaitu menomorsatukan pekerjaan Tuhan, kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita pribadi. Itu yang ingin sampaikan kepada kita saat ini, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah menomorsatukan pekerjaan Tuhan? Ataukah kita seringkali menomorsekiankan? Jelas kalau kita menomorsekiankan, maka patut dipertanyakan apakah kita betul-betul pengikut Kristus atau bukan. Atau kita cuma embel-embel, tempelan saja karena namanya pengikut Kristus itu. Itu patut kita pertanyakan. Karena Allah sendiri yang kita baca hari ini jelas mengatakan orang mati bela mengubur orang mati. Artinya ada yang lebih penting daripada itu, yaitu pekerjaan Tuhan. Ada yang lebih penting daripada pekerjaan yang kita geluti selama ini. Pekerjaan Tuhan harus kita lakukan. Bagaimana saudara dengan saya dan juga saudara. Yang ketiga, saudara. Apa yang Allah kehendaki itu kita lakukan waktu kita menjadi pengikut Kristus. Yaitu fokus pada pekerjaan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Waktu kita mengatakan aku sebagai pengikut Kristus, maka fokus kita adalah pada pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita, saudara. Saya mengajak saudara membaca di Lukas 9, 61-62 berkata seperti ini. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Kata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah saudara, coba kita perhatikan ayat 61. Waktu Yesus mengajak, ayo ikut aku. Dia memberi alasan seperti ini. Tuhan, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu pada keluargaku. Saudara, kalau kita lihat omongan orang kedua tadi yang minta supaya dia akan menguburkan papanya dengan orang ketiga ini hampir sama alasannya. Mereka pulang, kemudian mereka yang satu akan mengubur papanya, yang satu lagi akan pamitan kepada keluarganya, saudara. Kita lihat di sini, saudara, bahwa orang ini itu sebetulnya gak ada niat ikut Tuhan Yesus. Dia cuma menunda, mencari alasan supaya gak ikut Tuhan Yesus. Dia pulang pamit ke rumahnya, apakah nanti keluarganya mengizinkan? Belum tentu. Nah kalau misalnya keluarga tidak mengizinkan, dia bisa punya alasan, Tuhan maaf, saya tidak bisa ikut. Orang tuaku nggak mengizinkan saya untuk ikut menjadi pengikut Tuhan. Dia bisa berkata seperti itu. Jadi dia itu boleh dikatakan ya mulai menunda-nunda lagi.
Dan juga kalau kita lihat, itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh mulai memikirkan kehidupan dia di lama. Dia mikir, kalau aku ikut Tuhan, bagaimana pekerjaanku di rumah? Bagaimana keluargaku? Bagaimana masa depanku? Di rumah masih ada pekerjaan yang aku kerjakan. Di rumah juga ada keluargaku yang harus dirawat, dan sebagainya. Jadi dia mulai menengok kehidupan dia di rumah itu seperti apa kalau dia ikut Tuhan. Yesus selalu berkata seperti ini. Ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa artinya, saudara? Saudara, ini juga sebuah peribahasa pada zaman Israel pada waktu itu. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi jangan menoleh ke belakang. Ya, orang yang membajak, jangan menoleh ke belakang. Artinya, kita mengetahui membajak itu seperti apa, saudara? Membajak itu di sawah, ada sapi di depan, ada kemudian kuknya tersebut, didorong kita sapi, dan waktu orang itu mengarahkan sapinya, orang itu tidak boleh tolak-tolak, nggak boleh lelek ke belakang, tapi dia harus lurus ke depan supaya sapinya itu jalannya benar. Sehingga nanti waktu orang menabur benih itu pada jalur yang benar, seperti itu. Jadi nggak boleh lihat ke belakang. Kalau dia tuh melihat ke belakang, ke depan lagi, nanti sapinya bisa berjalan ngawur, nggak karuan. Dan hasil tanamannya pun nggak akan bagus nantinya. Jadi fokusnya pada ke depan. Demikian juga kalau waktu kita percaya Tuhan, maksud dari Tuhan Yesus seperti itu. Arti peribahasa ini yaitu kalau kita kerja jangan setengah-setengah. Ya, jadi kalau setiap orang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, itu artinya kalau kita kerja sesuatu jangan separuh-separuh. Fokus yang betul-betul 100%. Apa yang kita kerjakan dengan maksimal. Demikian juga waktu ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan kemudian kita ikut Tuhan, kita menoleh belakang, waduh eman ya, pekerjaan saya bagaimana. Kita menoleh ke belakang, kita menoleh ke belakang lagi, memikirkan yang lain. Nah itu tidak akan fokus dalam pekerjaan kita untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita ingat kisah bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, waktu mereka lapar, mereka marah sama Tuhan, marah sama Musa, mengatakan Tuhan lebih baik, kami lebih enak tinggal di Mesir daripada sekarang tinggal di padang gurun. Waktu mereka nggak dapat daging, mereka juga ngomel seperti itu. Waktu mereka ngomel, waktu mereka senantiasa menoleh ke belakang, mereka lupa. Di depan mereka, Allah berikan suatu janji yang begitu luar biasa, tanah Kanaan. Yang begitu bagus, yang begitu indah, yang begitu banyak hasil buminya. Itu mereka lupakan akan janji Tuhan tersebut. Karena mereka banyak menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi di masa lalu. Allah minta, waktu kita menjadi bagian Kristus, kita harus betul-betul fokus akan depan kita, akan apa yang di depan, yaitu fokus pada pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita penting, tapi yang kita lebih penting lagi kita memikirkan bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Itu yang Allah inginkan supaya kita lakukan, Bapak Ibu. Bapak kasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya sekarang ini. Seringkali untuk melepaskan sesuatu kita percaya Tuhan itu sulit sekali, Bapak Ibu. Memang nggak mudah, Bapak Ibu, kita sudah bekerja, kita lepaskan seperti itu. Tapi kalau Allah minta, kita lepaskan 100% kok enggak. Tapi coba fokus kita pada pekerjaan Tuhan dulu. Nah, Tuhan akan memberkati kita. Ingat dalam Matius 6:33, carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka segala sesuatu yang akan diberikan kepadamu. Itu yang Allah ingin kita lakukan, Bapak Ibu. Seorang bapak bernama Charles pernah berkata seperti ini. Mungkin tadi yang gambar Charles bisa dia berkata seperti ini. Kita harus belajar melepaskan sekalipun itu berarti kita harus menderita sedikit. Melepaskan yang salah dan tidak berguna akan membuat kita bebas untuk meraih peluang-peluang baru. Karena tindakan itu menciptakan kekosongan yang dapat diisi dengan hal yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cuma pegang terus apa yang ada dalam kehidupan kita di belakang, kita tidak akan memberi kesempatan pada Tuhan untuk mengisi kekosongan, karena wadah kita sudah penuh semua. Tapi kalau kita belajar melepaskan satu persatu, maka Tuhan akan berikan yang lebih penting mengenai kerajaan Allah. Supaya nanti pekerjaan Tuhan bisa berhasil dalam dunia ini. Kita lihat Bapak Ibu, orang kedua sama ketiga itu hampir sama. Sama-sama Allah mengarahkan pada kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar untuk bisa mengelepaskan apa yang ada di belakang kita, mengarahkan diri pada apa yang di depan kita, yaitu pekerjaan Tuhan, bukan cuma pekerjaan kita pribadi. Dengan demikian, sebagai pengikut Kristus, kita pun bisa berhasil bersama-sama Tuhan untuk bisa mengerjakan apa yang dipercayakan dalam dunia ini, dalam gereja ini, untuk melebarkan kerajaannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kini kami senantiasa dituntun Tuhan untuk lebih mengerti akan firman-Mu. Kami juga menyadari akan diri kami sebagai pengikut
Kristus, sebagai murid Kristus, banyak hal yang harus kami lakukan. Kalau selama ini kami belum melakukannya, maka mungkin kami senantiasa tidak memfokuskan pikiran kami pada kepentingan-Mu. Kami senantiasa masih memikirkan kepentingan kami pribadi. Ampuni kami Tuhan. Bila kami belajar dari apa yang Kau nasihatkan pada orang-orang pada waktu itu. Kami belajar bagaimana menjadi seorang murid Kristus, seorang pengikut Kristus yang boleh menjadi teladan, yang bisa bersama-sama Engkau bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara, hari ini kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu, dan juga saudara yang sudah menerima baptis, dewasa, dan juga sidi, silakan mengikutinya. Bagi yang belum, jangan mengikutinya, Bapak, Ibu. Kita diingatkan Bapak Ibu, waktu kita menerima roti dan anggur itu bukan cuma sebuah rutinitas, tapi suatu peringatan kepada kita, di mana kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Tanpa darah Kristus, kita masih musuh Allah, masih merupakan peseteru Allah. Tapi karena darah Kristus, kita diperdamaikan dan kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah. Tanpa darah Kristus, hidup kita nggak ada pengharapan. Kita mati kemana? Ke neraka. Tapi dengan darah Kristus hidup kita ada pengharapan. Waktu kita percaya pada Dia dan menjadi pengikut Dia, waktu kita dipanggil Tuhan, ada rumah Bapa yang menanti kita. Itulah harus kita syukuri sebagai orang percaya Bapak Ibu. Jadi waktu kita terima roti dan anggur pada hari ini, ingatlah, Yesus sangat mengasihi kita. Tanpa darah dan juga pengorbanannya, kita nggak mungkin ada seperti sekarang ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara untuk memeriksa kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita memberikan terbaik pada Tuhan kita? Menomorsatukan pekerjaan Tuhan, kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita pribadi. Kalau belum, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan memberi kita kesempatan untuk bisa memberi terbaik pada Tuhan kita. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kita. Kita juga mohon Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita mohon pengampunan dosa dan kita bersyukur. Kita juga berjanji untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Yang rela untuk melepaskan apa yang tidak penting dalam dunia ini. Saya persilakan dengan kasih Pendeta Yohanes Budi untuk berdoa bagi kesiapan kita menerima roti dan anggur perjamuan pada saat ini. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan pintu kasih karunia-Mu. Pintu kasih karunia-Mu yang sudah dikerjakan melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pintu kasih karunia yang telah memberikan diri untuk kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami juga belajar untuk meresponi pemberian diri-Mu itu kepada kami. Dan biarlah kami anak-anak-Mu juga boleh memberikan diri kami kepada-Mu. Pada pagi hari ini biarlah kami boleh mengingat pengorbanan Kristus. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan menolong kami untuk mengalami satu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah Tuhan memberkati momen sakramen ini. Momen di mana tanda itu diberikan kepada kami. Dan secara spiritual kami menerima tanda yang sudah Tuhan berikan itu. Dan mengalami satu persekutuan dengan
Tuhan itu sendiri, mengalami satu persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Siapkan hati kami dan sentuhlah kami oleh kasih karunia-Mu melalui momen sakramen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan juga saudara, apakah Bapak, Ibu, dan juga saudara sudah menerima hosti dan juga anggur? Bagi yang belum, silakan angkat tangan, nanti petugas akan memberikan kepada saudara. Sudah semua ya? Baik. Bapak, Ibu, pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan, di mana hari itu mereka mengadakan perjamuan malam atau makan malam bersama, dalam rangka merayakan Paskah. Setiap tahun bangsa Israel merayakan Paskah dengan tujuan untuk mewujudkan syukur mereka kepada Tuhan atas kasih dan juga kebesaran Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan mereka bangsa Israel, di mana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan mereka dibawa ke tanah Kanaan yang melimpah dengan segala berkat-Nya. Mereka bersyukur kepada Tuhan, setiap tahun mereka rayakan. Dan mereka juga bersyukur Bapak Ibu kalau pada hari itu di Tulah ke-10 anak sulung mereka tidak ikut dibinasakan. Karena di rumah mereka, di pintu rumah mereka, ada darah anak domba yang dioleskannya. Setiap tahun mereka merayakannya, mereka bersyukur atas kebesaran Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka. Malam itu Yesus bersama-sama dengan muridnya juga makan malam. Dan itu merupakan malam terakhir sebelum Yesus naik di atas kayu salib. Pada malam itu seperti biasa, Yesus mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, kemudian memberkatinya. Setelah itu dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil sebuah cawan Bapak Ibu. Kembali Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Kemudian dia memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saya persilakan Bapak untuk bangkit berdiri. Mari kita ambil hostinya terlebih dahulu, saudara. Kita angkat. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan pengucapan syukur kita terima akan hosti ini. Kemudian kita angkat Bapak Ibu anggurnya. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa umat manusia. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya persilakan dengan kasih penginjil Tarmina untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus, roti dan anggur yang boleh kami makan bersama. Biarlah kami selalu mengingat pengorbanan di atas kayu salib bagi setiap kami. Dan setelah kami menerimanya, membawa kami makin mengasihi Kristus secara dewasa. Kami makin memberikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya melalui setiap kami, momen yang penting ini membawa kami makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebagai pengikut Kristus, kami boleh memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Pendeta Hendy yang sudah memimpin perjamuan kudus ini, dan Engkau berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu luar biasa di dalam
pelayanan maupun di dalam keluarga. Dan berkati seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan bagi yang belum menerima perjamuan kudus, biarlah setiap saudara seiman kami boleh membawa diri untuk belajar firman dan juga mau tekad untuk dibaptis, sehingga setelah mereka dibaptis mereka juga boleh bersama-sama kami menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Saya harapkan kita bisa mengikrarkan dengan pelan, jangan terburu-buru Bapak Ibu, sebagai suatu pengakuan iman kita akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk kesempatan kita boleh menikmati perjamuan kudus, dan biarlah kita terus makin diteguhkan untuk hidup menjadi murid Kristus yang sejati. Sambil kita mempersiapkan diri membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan menaikkan pujian Sejak Yesus di Hatiku, dan biarlah kita sungguh-sungguh terus berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Hidupku ada perubahan yang ajaib. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, gak berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku, hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada sukacita dalam hati kami ketika kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan kami. Sukacita kami bukan karena kami menjadi kaya, bukan karena kami menjadi sehat, bukan kami berkelimpahan dengan berkat-berkat jasmani ini. Namun kami bersukacita karena kami memperoleh berkat rohani yang lebih bernilai daripada semuanya itu, di mana kami memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itulah salah satu alasan mengapa dalam situasi apapun kami boleh bersyukur dan bersukacita, karena sukacita kami dasarnya keselamatan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu kalau kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini pun Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dan kami percaya kalau anak-anak-Mu memberikan dengan tulus hati, dengan apa yang mereka miliki, dengan kejujuran, maka Tuhan pun akan berkati persembahan ini untuk Kau pakai melebarkan kerajaan Tuhan dalam dunia ini, baik di gereja kami maupun di luar gereja kami. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, berkati pula anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkannya, tuntun mereka Tuhan. Kalau sekarang ini mungkin mereka sedang bergumul dengan suatu hal dalam kehidupan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, kami mohon kepadamu supaya mereka senantiasa datang kepada Tuhan. Mereka boleh membawanya dalam pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa pula untuk program dari Rayon dan juga Pos PI. Kami bersyukur kalau Raker boleh berjalan dengan baik dan kami sudah diarahkan. Sekarang ini Rayon dan juga Pos PI mulai memikirkan, mereka mulai rapat untuk memikirkan program-program yang akan dibuat tahun 2024. Kami mohon kepadamu Tuhan, beri hikmat kepada para hamba Tuhan, pada pengurus, baik Rayon, komisi, dan juga departemen, supaya mereka betul-betul bisa memikirkan yang terbaik untuk dicetuskan tahun 2024 nanti, dan semuanya kembali pada visi misi yang telah kami canangkan bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk SKI, kami mohon kepada pemimpin akan masa depannya, dan juga guru-guru yang mengajar, Tuhan juga berkati mereka, serta mereka Tuhan, supaya waktu mereka mengajar pun, di tengah-tengah mereka mengajar ilmu pengetahuan, mereka juga bisa menyatakan nilai Kristiani yang bisa membawa anak-anak Tuhan lebih dekat pada Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tak lupa kami juga berdoa pula untuk pelatihan leadership Tuhan yang akan dilatihkan nanti, diadakan nanti di Prekolan, supaya kami juga mohon kepadamu, anak-anak-Mu yang telah mendaftar untuk menjadi pengikut, mereka bisa datang di Prekolan tepat pada waktunya, dan mereka bisa mengikuti dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Mu, yaitu Bapak Tony Antonio, yang akan menyampaikan materinya. Tuhan juga berkati, berhikmat kepada hamba-Mu dalam menyampaikan, supaya anak-anak-Mu yang ikut bisa mengerti dengan apa yang disampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sudah mendengar doa kami, dan Tuhan pun akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sabar, sumber berkah. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami pada hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkenan menyertai mereka, menuntun mereka. Dan biarlah mereka sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mereka ketika mendengar firman Tuhan, mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sehingga hidup mereka pun menjadi terang dan garam di mana mereka berada. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati Bapak, Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan serta damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
Saat teduh. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar warta dari pengurus, saya ingin sampaikan satu hal, yaitu saya melihat bahwa banyak di antara Bapak Ibu dan juga saudara yang sudah lama ikut Gereja Elion, namun belum menjadi jemaat Elion. Saya harapkan Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri untuk bisa menjadi jemaat Elion melalui baptis dewasa ataupun atestasi atau mulsidi. Coba Bapak Ibu pikir sudah berapa tahun sih saya di Elion ini, dan apakah kita sudah menjadi anggota Elion? Itu yang perlu Bapak Ibu tanyakan, dan kalau belum silakan mendaftarkan diri di kantor gereja untuk bisa untuk diproses nanti di anggota Elion, mungkin nanti melalui katekisasi dan juga yang lainnya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menganggap penting hal ini, karena sebagai jemaat nantinya kita pun bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Tanpa Bapak Ibu sebagai jemaat, maka sulit bagi kami untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan pengurus untuk bisa menyampaikannya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ya terima kasih untuk remindernya Pendeta Hendy. Ya, kalau sudah lama beribadah tempat kita harapkan bisa berjemaat menjadi anggota gereja kita ya. Jadi kalau belum bisa atestasi maupun CD atau baptis, silakan seperti tadi Pendeta Hendy sudah mengarahkan ke kantor gereja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apakah ada jemaat yang baru beribadah untuk pertama kali tempat ini? Bisa angkat tangan yang baru pertama kali? Ini jemaat yang di balkon tambah lama tambah banyak ya. Oh ya, termasuk wakil saya juga di sana. View-nya lebih bagus ya kelihatannya kalau di atas ya. Yang di bawah agak berkurang sedikit, gara-gara semuanya pada ke atas. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada jemaat yang baru, saya lanjutkan ke pengumuman yang pertama. Nah, yang waktu Rabu lalu kan ada malam misi, tanggal 30. Nah, itu ada masalah teknis dengan QR Code-nya. Jadi banyak jemaat yang tidak bisa memberikan persembahan. Nah, ini kita tayangkan di sini untuk GKI Elion Misi. Ini adalah rekening khusus untuk misi. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau memberikan persembahan untuk misi, bisa catat ya rekening yang ada tertera di LED ini dan bisa mentransfer ke rekening tersebut. Oke, lalu yang berikutnya, segenap hamba Tuhan, pengurus dan jemaat menyambut untuk mahasiswi weekend yang baru, yaitu namanya Kelly Han. Silakan berdiri, mari kita sambut. Oke, Kelly ini nanti akan melayani, membantu kita di musik ya, musik di komisi remaja. Kalau di Hollywood kita ada Kelly Hu, ini Kelly Han. Jadi gampang ingetnya. Oke, silakan duduk, terima kasih. Nanti jangan khawatir, ini jemaat kita itu sangat-sangat hangat kok. Ya, oke. Nah, untuk berikutnya mulai minggu ini itu ada kelas katekisasi. Jadi dari jam setengah 12 sampai setengah 1 di ruang rapat lantai 3. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai anak di remaja atau Bapak Ibu sendiri yang mengikuti katekisasi harap bisa mengikutinya, dan kalau yang punya anak harap bersabar menunggu. Lalu yang berikutnya Rabu ini tanggal 6 September jam 7 malam ada persekutuan doa gabungan di SKE Darmo. Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ke SKE silakan ya ikut ya. Di persekutuan doa gabungan di SKE Darmo jam 7, ada jam setengah 7 ada makan malam bersama. Jadi diharapkan mengisi form untuk yang konsumsinya supaya kita bisa menganggarkannya dan jangan sampai terbuang sia-sia. Jadi harap mendaftar lewat form, nanti akan dibagikan. Lalu berikutnya WLC kafe kita ini sudah umurnya 5 tahun, jadi sekarang kita akan menambahkan 5 menu baru. Jadi yang suka kopi seperti Bambang, Fen, itu ada 5 menu baru bro. Jadi nanti 5 menu baru ini coba dites ya, diuji apakah enak ya. Jadi WLC ini makin lama makin bagus pelayanannya. Nah, saya harapkan untuk jemaat kadang-kadang kan ordernya langsung 3, 5 gitu ya. Nah, kadang-kadang nggak bersabar, akhirnya waktu datang nggak diminum. Nah, karena mungkin langsung pulang. Nah, saya harapkan bisa bersabar, kalau misalnya kesusu pulang, silakan berikan kepada sesama jemaat yang mungkin lebih menunggu dan lebih membutuhkan ya untuk kopi yang sudah diberikan itu. Jadi supaya tidak terbuang sia-sia. Dan setelah minum, gelasnya, cupnya bisa kembali diberikan kepada petugas WLC karena mereka ini kan pelayanan ya. Jadi bukan serta-merta kita suruh-suruh terus kita
sembarangan meletakkan cups dan cangkir-cangkir kita. Jadi diharapkan ini self-service, bisa menghargai satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya untuk YCF. Wah, YCF ini ada special guest speaker nih, Pendeta Rustam Krisnadi yang melayani anak-anak kita di Vancouver. Nah, dia sudah kembali ke Surabaya. Nah, kali ini dia sudah pernah berkhotbah di sini sekali. Dan beliau memang pengembalaannya sangat baik dan kita bisa belajar banyak dari beliau. Jadi YCFers Jumat ini jam 6:30 seperti biasa ada makan malam bersama. Lalu kita akan mendengarkan dari Pendeta Rustam Krisnadi untuk firman Tuhannya. Nah, yang terakhir ada warta untuk HUT ke-25 Elsat yang akan diberikan oleh Mesiang sekaligus penutup. Thank you, Coach. Shalom semua, saya dari Panitia HUT Elsat yang ke-25. Kita mau ngajak semua jemaat untuk nonton seri video yang kemarin, ini seri video yang ketiga. Yuk mari kita nonton dulu. Diana bisa tolong jelasin nggak ke kita perjalanan awalnya Elsat itu dari ada persekutuan doa sampai terbentuk komunitas yang kita punya seperti sekarang ini gimana? Awalnya dari persekutuan-persekutuan yang sudah ada itu dilihat kurang adanya pemuritan yang secara intensional. Jadi kalau persekutuan besar itu kan kumpul minim itu mungkin sekitar 15, 20 dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita berjalan bersama dengan Kristus itu kan butuh pendampingan yang lebih dekat gitu. Secara one on one menunjukkan bagaimana cara berjalan bersama dengan Kristus dalam menghadapi dunia yang seperti ini gitu. Itu sih awalnya. Kalau misalnya gitu, gimana awal-awal Diana itu mulai merintis komunitas yang lebih anggapannya lebih organik ini, lebih personal ini? Awalnya ya as simple as Tuhan panggil aku untuk memuridkan beberapa orang-orang di remaja sih. Waktu itu 2004. Jadi mulai 2004 itu aku pulang, and then karena aku dibesarkan di luar, maksudnya secara terima Tuhan sungguh-sungguh dewasa di sana itu melalui kelompok kecil. Jadi akhirnya aku pulang, ya aku berusaha menyalurkan hal yang sama ke teman-teman di sekitarku gitu. Waktu itu mulai dari 7 orang, dari yang dimuridkan ini mereka belajar untuk memuridkan teman-teman yang lain lagi gitu, and on and on. Jadi Diana kan mulai dari pemuda, terus di pemuda ini ada terbentuk grup yang kita tahu sekarang sebagai KTB gitu ya, kecil. Nah sekarang kan kalau kita lihat di saat ini ada banyak ya, ada pemuda, ada yang, ada YCF. Nah itu terbentuknya yang lain tuh gimana? Ya itu lagi kembali mulai dari kelompok-kelompok kecil yang isinya hanya mungkin sekitar maksimum 8 orang ini. Mereka rindu untuk mengajak teman-teman untuk bisa mengenal Kristus dan berjalan bersama Kristus seperti mereka gitu. Jadi akhirnya otomatis mulai dari kecil, kelompok kecil ini mereka berusaha menjangkau dan mengajak yang lain supaya mereka bisa berjalan bersama-sama, bertumbuh bersama dengan Kristus. Nah, itu waktu yang remaja. And then remaja ini lama-lama mereka sudah beranjak gede gitu ya, sudah mulai menikah dan kawan-kawan. Nah, ternyata Tuhan juga buka pintu lagi gitu untuk aku menjangkau teman-teman ibu-ibu yang di rumah gitu ya, nggak ada kerjaan atau mungkin cuman housewife di rumah. Nah, aku ajak mereka untuk ayo kita Bible study bareng, KTB bareng lagi. Nah itu it takes 7 years for us untuk memulai itu. Dan dari situ lagi juga mereka merasakan kasih Kristus yang merubah keluarganya mereka ini dari dalam. Jadi akhirnya mendorong mereka untuk ngajak suami-suami gitu, untuk bisa merasakan hal yang sama. As simple as that. Nah setelah itu mereka ngajak suami-suami kumpul di rumahku dengan segala kegentaran istri yang ada. Maksudnya istri ngajak suami gitu, anak-anak kumpul di kamarku gitu, main-main gitu ya. Nah dari sana start with 7 couple. Nah dari 7 couple ini akhirnya mulai berkembang jadi YCF,
mulai terus begitu mulai ada anaknya YCF lagi itu YCU gitu ya, seperti itu sih. Jadi berkembang dari sana. Nah, bentuk ini akhirnya kita coba mulai tanamkan dari ke persekutuan-persekutuan yang lain gitu ya. Kayak sekarang ada YEM, ada remaja gitu ya, ada YCU untuk pasutri yang lebih muda, ada YCF, terus ada GAC, ada PWPW yang sekarang itu sudah berjalan gitu. Berarti dari awalnya pemuda ini balik lagi ya cycle-nya, jadi secara langsung kayak tumbuh yang lain tuh secara organik gitu. Iya, melalui pertemanan, melalui berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita tahu apa yang kita terima dari mimbar itu seringkali kita susah untuk mentranslatekan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuannya kenapa kita sebagai teman itu bergandengan tangan untuk ayo kita hidup bersama bagi Kristus gitu. Ya, jadi video-video ini itu ditujukan untuk menunjukkan untuk background story-nya Alliance Satelit, gimana penyertaan Tuhan selama ini, dan untuk meng-highlight ini kita juga panitia mau mengajak semua jemaat untuk bernostalgia bareng atau untuk belajar tentang gereja ini melalui game Scavenger Hunt. Jadi ada game yang dalam rangka HUT ini berupa beberapa soal yang berisi fun fact tentang gereja kita yang lama dan yang sekarang, untuk kita bisa membandingkan bagaimana perubahannya. Dulu tuh Elsat gimana sih, terus sekarang kan kayak gini. Nah, jadi orang-orang yang mau jemaat lama yang mau bernostalgia atau jemaat baru yang mau belajar, kami undang untuk ikut game ini, dan game ini bisa diikuti sebagai satu keluarga atau kelompok atau teman-teman small group atau ikut sendiri juga boleh. Dan untuk akan ada 5 pemenang yang dipilih, dan pemenangnya ada voucher yang sebagai hadiah nanti. Jadi kalau bisa ayo ajak teman-teman untuk ikut game ini. Sekian pengumumannya hari ini dan juga sekian ibadah hari ini. Saat teduh, Tuhan memberkati.